Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yadi Sembako berduka. Ayahnya Ishak bin Ahmad menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat sekitar pukul 6:30 tadi malam. Yadi yang menemani saat-saat terakhir kepergian ayahnya masih terbayang bagaimana momen perpisahan dirinya dan almarhum ayahanda tercinta. Di ruang UGD rumah sakit, almarhum Ishak bin Ahmad kembali ke hadirat Sang Pencipta dalam pelukan Yadi Sembako. Di UGD nggak masih teriak-teriak gitu. Pas sudah mau ini dia ngelihat saya sambil meluk saya gitu kan, udah nggak ada suara apa gitu, aduh apa nggak ada suara. Saya kirain cuma meluk aja nahan sakit gitu kan ya, nggak taunya emang dia menghembuskan nafas yang terakhir gitu, meluk saya sambil matanya ngeliat saya gitu, udah langsung merem gitu. Meluk saya itu saya kira beliau menahan sakit gitu kan, beliau menahan sakit saya kira gitu, sampai tangannya di sini saya yang kanan yang satu tuh keranjang seakan-akan pegangan dia gitu, kencang banget ini kesini saya gitu kan, saya kesini biar apa saya yang saya, kenapa Pak sakit Pak, nggak ngomong, matanya ngeliat saya gitu kan, dengan udah coklat gitu ya, udah ngeliat saya gitu, nggak ngomong, nggak bilang aduh apa, nggak gitu, langsung plus aja hilang. Ya Allah, tangannya udah dingin, kakinya udah dingin, ya Allah ini. Kepergian Ishak bin Ahmad di usia 67 tahun memang menyisakan duka mendalam untuk komedian Yadi Sembako. Namun di balik pekatnya duka atas kehilangan orang yang dicinta, Yadi Sembako berusaha ikhlas dan tabah menghadapi ketetapan Sang Maha Kuasa. Apalagi ketika ayahnya sudah sejak lama berjuang melawan sakit hingga akhirnya menyerah menghadapi infeksi paru-paru. Kalau sakit sih memang sudah lama ya, sejak saya SMA sudah sakit gitu kan. Sejak saya SMA mulai kelas 1 udah sakit, jadi baru kakinya yang mengecil gitu kan kakinya. Nah saya tuh nggak tahu kalau dia tuh punya belakangan ini, karena kan kita check upnya kaki ortopedi gitu kan, terus juga penyempitan tulang pernah operasi juga, prostat pernah operasi juga berapa kali gitu kan. Nah ini malah kita nggak tahu infeksi paru-parunya, nggak tahu gitu ya. Kalau memang beberapa hari ini, minggu-minggu ini udah pernah dibawa ke rumah sakit juga gitu kan. Cuman saya juga beberapa malam ini saya juga sering bawain air gitu kan, minta doa dari kiai gitu kan. Saya mintain air, saya basuh kakinya, katanya kakinya pada pegel gitu kan, perutnya sakit. Nah saya datang malam terakhir kemarin sehatan gitu kan ya, ya seperti biasanya nggak sakit gitu. Nah hari ini gitu, tadi pagi jam 9:30 saya ditelepon sama adik saya, bapak teriak-teriak lagi sakit. Oh ya udah. Dan di balik duka atas kehilangan sang ayahanda, ada sejumput luka yang tersisa di hati Yadi Sembako. Niatan untuk membahagiakan ayahnya lewat sebuah proyek yang kini tengah ia kerjakan tak bisa kesampaian karena almarhum lebih dulu dipanggil Sang Maha Pencipta. Pak, ada satu cita-cita, ada yang belum saya tunjukkan ke Bapak gitu. Baru mau menunjukkan sesuatu itu ya, tentang saya ada proyek, ada apa gitu kan, dia nggak tahu, nggak bisa nikmatin gitu. Ada beberapa bahan-bahan materi lawakan yang saya dapat dari almarhum gitu ya. Ya sementara sama Yadi, saya di rumah itu memang sering banget dulu. Awal karir saya sering banget sama Yadi ya, belajar sama beliau. Almarhum Ishak bin Ahmad yang rencananya akan dimakamkan di dekat rumah duka di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada siang nanti, rupanya juga telah menitipkan sebuah amanah untuk Yadi Sembako. Kata terakhir itu yang di mobil aja, kalau gue meninggal gitu kan, kalau Bapak meninggal jagain mak lu ya,
malu sendirian gitu kan. Iya, nggak ada bapak. Iya pak, jagain bapak juga saya jagain. Ini saya rawat bapak, saya bilang gitu kan. Saya rawat, ayo di rumah sakit yuk, kita rawat dulu biar cepat sembuh. Gitu. Udah mulai teriak-teriak lagi sakit gitu kan, dia nggak nyangka gitu kan, nggak nyangka secepat ini gitu kan. Baru masuk sore rumah sakit, habis maghrib udah nggak ada gitu. Pas azan isya, saya dengar azan isya itu pas beliau nggak ada. Ya besok ada ya zuhur, ya jadi zuhur bareng. Jadi baru dimakamin dekat rumah sini. Saya nggak jauh lah, paling 50 meter ke bawah ke rumah ya. Semuanya takdir, setiap yang meninggal, setiap yang bernyawa pasti mati ya. Saya ikhlas, saya ridho. Turut belasungkawa yang sedalam-sedalamnya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Di segmen selanjutnya, seperti apa fatwa MUI terkait Padepokan Dimas Kanjeng pribadi yang geger dengan kasus pembunuhan dan penipuan berkedok penggandaan uang. Seperti apa pula Toro Margen memberi kesaksian pada polisi terkait kasus kepemilikan senpi ilegal Gatot Brajamusti.